Dilansir dari CNN Indonesia, Kejagung telah menahan 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk pada PT Pertamina Subholding Kontraktor Kontrak Kerjasama atau KKKS periode 2018 hingga 2023 pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Sebelum mulai video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya ya. Ketujuh orang yang telah ditahan terdiri dari 4 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Mereka adalah Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, kemudian SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Minyak Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Selanjutnya pihak swasta mencangkup MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa dan DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merah. Berikut fakta-fakta dan modus dugaan korupsi tersebut berdasarkan rangkuman di CNN Indonesia. Fakta yang pertama adalah kerugian negara diduga mencapai 193,7 triliun rupiah. Triliun bos. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yaitu Abdul Qohar mengatakan kasus dugaan korupsi ini membuat negara rugi lebih dari 193 triliun. Ini baru yang ketahuan guys. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun yang ketahuan yang bersumber dari berbagai komponen, kata Qohar dalam konferensi pers pada Senin 24 Februari 2025 malam hari. Kata Qohar, yang pertama kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah dalam melalui broker, kerugian impor BBM melalui broker, kerugian pemberian kompensasi dan kerugian karena pemberian subsidi karena harga minyak jadi melambung tinggi. Lalu modus yang selanjutnya adalah Pertalit hasil impor dioplos jadi Pertamax. Kampret banget nih orang. Qohar menjelaskan salah satu modus korupsi dalam kasus ini, tersangka RS diduga menyelewengkan spek minyak yang dibeli melalui mekanisme impor. Ia diduga membeli minyak jenis RON 92 atau Pertamax, padahal yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalit. Adapun pembelian minyak mentah impor itu diduga dilakukan setelah fakta penyidikan menyatakan tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengkondisian dalam rapat optimisasi hilir atau OH untuk menurunkan readiness atau produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Padahal pada periode itu pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri itu sendiri. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian RON 92 atau Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 yaitu Pertalit. Atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage atau depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut sangat tidak diperbolehkan. Sementara itu, PT Pertamina Persero memastikan Pertamax yang dibeli masyarakat bukan oplosan, katanya. Pertanyaan itu atau pernyataan itu merespons penjelasan Kejaksaan Agung soal modus korupsi para tersangka.
VP Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, membantah isu bahwa masyarakat mendapatkan Pertalite RON 90 pada saat membeli Pertamax RON 92 di semua SPBU milik Pertamina. Katanya, bisa kita pastikan tidak ada yang dirugikan di aspek hilir atau masyarakat, karena masyarakat kita pastikan mendapatkan yang sesuai dengan yang mereka beli. Katanya, kata Fajar saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 25 Februari 2025. Apakah kalian percaya? Fajar menilai ada kesalahpahaman di masyarakat dalam isu Pertamax oplosan. Menurutnya, Kejaksaan Agung tak menyebut adanya dugaan pengoplosan RON 90 menjadi Pertamax. Dia menjelaskan, Kejaksaan Agung sedang mendalami pembelian RON 90 dan RON 92 yang dilakukan sejumlah pejabat Pertamina, namun tidak ada pernyataan dari Kejagung soal BBM oplosan. Bukan adanya oplosan sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar sehingga adanya misinformasi di situ, katanya. Lalu, ada fakta selanjutnya, Kejagung geledah rumah Riza Khalid. Dalam kasus ini, penyidik Kejagung juga telah menggeledah rumah saudagar minyak Muhammad Riza Khalid yang merupakan ayah dari tersangka Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR. Penggeledahan sedang dilakukan hari ini. Penyidik sedang melakukan upaya penggeledahan dan masih berlangsung. Dimulai sejak pukul 12, kata Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar di Kompleks Kejagung Jakarta Selatan pada hari Selasa 25 Februari 2025. Penggeledahan pertama di Plaza Asia lantai 20, kedua di Jalan Jenggala Kebayoran Baru Jakarta Selatan, katanya. Kejagung sita uang 971 juta. Ini fakta yang selanjutnya. Harli mengatakan, Kejagung turut menyita uang yang tunai senilai 971.046.000 dalam kasus ini. Uang tersebut disita penyidik usai melakukan penggeledahan di rumah tersangka Dinas Warehouse Pati pada Senin 24 Februari 2025 malam hari. Diperoleh di rumah tersangka DW selaku Komisaris PT NK dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Harli mengungkap uang hasil disitaan tersebut terdiri dari $20.000 Singapura atau sekitar $244.146.000 dan $20.000 AS atau Amerika Serikat atau sekitar $326.900.000 serta 4.000 lembar mata uang pecahan Rp100.000 dengan total Rp400 juta. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Silakan kalian ketik di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dulu channel ini.